Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Putri Maharani dengan NPM 224111031 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas video materi tentang perilaku kepemimpinan mata kuliah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seorang individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membimbing orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perilaku kepemimpinan yang efektif sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Next, definisi kepemimpinan. Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan seorang individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membimbing orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Seseorang pemimpin efektif harus mampu menggerakkan dan mengarahkan anggota timnya untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi bersama. Keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah menjadi kunci keberhasilan dari seseorang pemimpin. Next. Karakteristik seorang pemimpin yang efektif. Yang pertama ada visioner. Dapat melihat gambaran besar dan menetapkan arah strategis organisasi. Lalu ada komunikatif. Mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan inspiratif kepada tim. Lalu ada pengambilan keputusan. Berani mengambil keputusan tepat di tengah ketidakpastian. Lalu ada mementingkan orang. Memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anggota tim. Lalu ada fleksibel. Dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan tantangan baru. Next, gaya kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter. Pemimpin otoriter mengambil keputusan sepihak dan memaksakan kehendaknya tanpa mempertimbangkan masukan tim. Gaya ini dapat efektif saat situasi darurat, tapi dapat menurunkan moral dan kreativitas tim. Lalu ada kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Mereka menghargai masukan dan dorongan partisipasi. Gaya ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen tim. Lalu ada kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan dan lebih tinggi. Mereka bertindak sebagai mentor dan mendorong inovasi serta pengembangan diri anggota. Lalu ada kepemimpinan situasional. Pemimpin situasional menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan tingkat kesiapan dan kebutuhan tim. Mereka fleksibel dalam beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi. Next, pengambilan keputusan strategis. Analisis situasi, menilai kondisi internal dan eksternal organisasi secara komprehensif untuk memahami tantangan dan peluang yang ada. Lalu ada identifikasi opsi untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan yang strategis. Dan ada pertimbangan dampak untuk mengkaji secara cermat risiko dan manfaat dari setiap opsi untuk memilih keputusan terbaik. Lalu ada implementasi keputusan untuk menerjemahkan keputusan strategis di dalam rencana aksi yang dapat dilaksanakan oleh tim. Next. Komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam kepemimpinan yang berhasil sebagai pemimpin. Anda harus mampu menyampaikan visi, tujuan, dan arahan dengan jelas kepada tim Anda. Untuk membangun hubungan terbuka dan saling percaya melalui komunikasi yang transparan dan empatis akan membantu memotivasi anggota tim untuk bekerja sama mencapai target organisasi. Lanjut, memotivasi tim. Yang pertama ada visi bersama. Seorang pemimpin yang efektif harus dapat menginspirasi dan memotivasi timnya untuk mencapai tujuan organisasi. Membangun visi bersama yang jelas dan menantang akan mendorong tim untuk bekerja keras dan bersinergi. Lalu ada pengakuan dan apresiasi. Untuk memberikan pengakuan dan apresiasi atas prestasi anggota tim dapat meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan rasa memiliki terhadap organisasi. Pemimpin harus secara aktif menghargai kontribusi setiap individu. Lalu ada pemberdayaan tim. Pemimpin yang efektif mendelegasikan tanggung jawab dan memberikan keluasan kepada anggota tim untuk berinovasi dan mengambil inisiatif. Hal ini akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan mereka dalam mencapai tujuan bersama. Lalu ada kegiatan pengembangan tim. Untuk mengadakan kegiatan pengembangan tim seperti pelatihan, outbound, dan sesi refleksi bersama dapat membangun kekompakan, meningkatkan komunikasi, dan
memupuk semangat kerja sama dalam tim. Next. Mengelola perubahan. Yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan perubahan. Evaluasi kondisi organisasi secara komprehensif untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perubahan dan peningkatan. Pahami alasan dan tujuan perubahan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, merencanakan perubahan. Rancang strategi perubahan yang jelas, terukur, dapat dilaksanakan, tentukan langkah-langkah sumber daya dan timeline yang dibutuhkan untuk implementasi yang efektif. Lalu ada berkomunikasi dan mengelola resistensi. Komunikasi, visi, alasan, dan tahapan perubahan dengan jelas kepada seluruh tim, identifikasi dan atasi potensi resistensi, dan memahami kekhawatiran serta melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Lalu ada mengelola transisi dan pembaharuan. Terapkan perubahan secara bertahap, pantau kemajuan, dan lakukan penyesuaian yang diperlukan. Dorong budaya adaptif dan terus-menerus melakukan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan perubahan. Lanjut, membangun budaya organisasi. Yang pertama, visi dan nilai. Lalu, tetapkan visi, misi, dan nilai yang jelas untuk membentuk identitas organisasi. Yang kedua, kepemimpinan. Pemimpin harus menjadi teladan dan mempraktikkan nilai-nilai organisasi. Dan yang ketiga, praktik manajemen. Terapkan praktik manajemen yang konsisten dan budaya yang diinginkan. Dan 4, pemberdayaan karyawan. Libatkan karyawan aktif dalam mengembangkan dan memperkuat budaya organisasi. Dan yang kelima, komunikasi berkelanjutan. Dorong komunikasi terbuka dan umpan balik untuk memastikan penyelarasan budaya. Membangun budaya organisasi yang kuat dan selaras dengan tujuan perusahaan adalah tantangan penting bagi seseorang pemimpin dengan menetapkan visi dan nilai yang jelas, serta melibatkan seluruh karyawan organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pencapaian. Lanjut. Pengembangan diri kepemimpinan. Yang pertama, refleksi diri. Lalu ada pembelajaran berkelanjutan dan membangun jejaringan, dan ada praktik kepemimpinan. Next. Nah, refleksi diri itu melakukan evaluasi diri secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area pengembangan. Jadikan hasil refleksi sebagai panduan untuk pertumbuhan personal. Lalu ada pembelajaran berkelanjutan. Terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, membaca buku, atau mengikuti program pengembangan kepemimpinan yang relevan. Lalu ada membangun jejaring. Ciptakan jaringan profesional dengan menjadi aktif di komunitas kepemimpinan. Temukan mentor yang berpengalaman untuk membimbing dan memberikan perspektif baru. Lalu ada praktik kepemimpinan. Terapkan kompetensi kepemimpinan yang telah dipelajari melalui pengambilan keputusan, memotivasi tim, dan mengelola perubahan dalam organisasi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.